Harborcast, expectations of many people. Halo Harbors, kita kembali lagi di Harborcast ya. Untuk podcast kali ini nih agak asik nih sebelumnya, gitu kan. Nanti kita kedatangan dua tamu, ya dua pembicara kita. Nah di sini sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Pak ya. Saya Novi, saya Trinovi Utami, biasa dipanggil Novi. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Kebetulan saya juga masih semester 1. Ya, dan di sini saya sebagai host untuk podcast kali ini. Untuk temanya sendiri nih, Pak. Temanya itu adalah Pesta Demokrasi Tanpa Basa-basi. Asik ya. Keren banget. Iya. Bahasa milenial ini. Iya, betul. Milenial banget nih. Tapi sebelumnya ada istilah kali ya, tak kenal maka tak sayang. Iya, boleh kali diperkenalkan dulu bapak-bapaknya yang pertama Oke, mungkin terima nih. kasih Mbak Iya. Novi dan halo teman-teman mahasiswa para Harbers di Halo. Kota Tegal yang saya yakin cerdas-cerdas karena salah satu sifat mahasiswa adalah cerdas. Betul. Saya Thomas Budiono dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal. Dan saat ini saya senang sekali bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah. Oke, Oke, dari mungkin Pak saya mungkin Kristo. ya, Iya. perkenalkan ini baru pertama kali karena saya baru dilantik itu Agustus 2023. Wah, baru banget ya. Baru banget ternyata. Iya. Kelihatan ada asapnya. Oh, masih gitu ya. Masih anget nih ternyata. Oke. Oke, Harbers, para mahasiswa sekalian, nama saya Sukristo gitu ya, biasa dipanggil Kristo. Di Bawaslu Kota Tegal, saya ada di divisi yang cukup ngeri-ngeri sedap begitu ya kata orang, mungkin karena penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa gitu ya. Ngeri. Jadi mungkin kalau mudah-mudahan kawan-kawan mahasiswa nanti tidak ketemu saya dalam proses pelanggaran. Oh, waduh. Gitu. Agak menakutkan ya. Baru perkenalan nih. Udah oke. Kita langsung itu aja berarti ya. Oke, kita kedatangan dari Pak Thomas, betul ya? Dari KPU Kota Tegal dan juga Pak Kristo dari Bawaslu Kota Tegal dengan divisi yang sudah dijelaskan tadi. Langsung aja kali ya. Oke. Iya, ini langsung ke temanya nih. Pesta demokrasi tanpa basa-basi. Oh ya, teman-teman dari Harbor ini udah ngerti lah ya ini arahnya tuh mau kemana gitu kan. Ada KPU, ada Bawaslu, pesta demokrasi. Tidak lain tidak bukan pemilu ini. Nih bulan depan nih lagi Januari ya. Nanti pemilu Februari apa ya? 14 Februari. Iya, 14 Februari gitu kan. Udah mepet banget nih, udah lagi semarak-semaraknya gitu kan. Udah mau siap mau pesta demokrasi itu kayak apa. Jadi ya tema untuk kita ini tentang pemilu pada intinya. Untuk yang pertama ini pertanyaannya untuk awal-awal dulu ya Pak ya. Emang apa sih KPU itu? Apa sih Bawaslu itu gitu loh. Iya. Barangkali teman-teman mahasiswa ada yang belum tahu gitu kan. Mau milih gitu kan. Udah umurnya milih tapi apa nih KPU? Emang Bawaslu apa? Gitu ya. Boleh kali dijelaskan Jadi dulu kali ya. Ini Mbak Novi, salah satu ciri demokrasi, negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu secara periodik. Jadi itu salah satu ciri-ciri negara demokrasi. Di Indonesia sudah menganut sistem demokrasi, maka setiap periode harus dilaksanakan pemilu. Dan penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang Dasar Pasal 22E dan Undang-Undang 7 dan seterusnya, penyelenggara pemilu di situ tertulis adalah penyelenggaranya. Kalau secara teknis adalah Komisi Pemilihan Umum KPU. Itu secara teknis penyelenggaraan. Kemudian kami harus diawasi ketika kami menyelenggarakan pemilu itu. Yang ngawasi siapa? Yang ngawasi beliau Bawaslu. Oke. Mengawasi kami. Jadi kalau saya tahu ada Mas Kristo ngelinter kayak gitu, ngelinter bahasanya apa? Saya artinya ada apa ini? Serem nih. Saya harus hati-hati. Waduh gitu Ya. kan. Nah, kemudian kami berdua Bawaslu dan KPU itu secara etik itu diawasi oleh namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini kok Pak
Thomas kok foto-foto bareng paslon ini ada apa? Waduh. Ini akan diawasi oleh Oh. DPP. Termasuk Mas Krito ini kok ada. Mas Krito ngomongnya bisik-bisik sama pasangan calon ini apa? Oh. Kalau memang itu terjadi, ada bukti, ada macam-macam, ada keberpihakan dan seterusnya, itu nanti akan diawasi oleh DKPP. Oh, I see. Kami memang KPU khususnya sebagai penyelenggara harus netral, profesional, punya integritas, harus non partisan. Bahkan secara pribadi setelah kami jadi KPU, kami kan tetap punya hak politik, Iya, punya ada hak pilih, iya. Tetapi kalau kita sebagai penyelenggara, kita tidak boleh mengatakan apa pilihan kita, tidak boleh. Bahkan tanya istri, Bu istri, kamu milihnya apa? Kita tidak boleh. Saking dituntutnya kita integritas, ketika kita menjadi penyelenggara harus betul-betul netral, hak pilihnya tidak boleh diumbar atau Pamerkan ditunjukkan, ini loh saya pakai kaos warna ini dan seterusnya, berarti ini tidak boleh. Ini kami penyelenggara KPU secara teknis, penyelenggara KPU adalah penyelenggara teknis pemilu, dari mempersiapkan aturan, tahapan, logistik saat ini, ngatur jadwal kampanye yang rumit-rumit macam-macam, itu kami yang mengatur. Nah, yang mengawasi, dan ini nanti dari Mas Christo. Bawaslu-nya. Ya, mungkin sudah dijelaskan sama Pak Thomas ya. Jadi penyelenggara pemilu itu ada 3. 1 KPU secara teknis, lembaga teknis penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, dan 1 DKPP sebagai pemantau pelanggaran etik di tingkat penyelenggara pemilu. Nah, Bawaslu sebagai lembaga pengawas seluruh tahapan pemilu, khususnya dari awal sampai dengan akhir itu, memantau semua tahapan, mengawasi dan menindak ketika ada terjadi sebuah pelanggaran di situ. Bukan cuman KPU, tapi ada beberapa peserta pemilu yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada duga melanggar begitu ya. Itu kita ada namanya awas cegah tindak ACT. Jadi awasi dulu, awasi apa kegiatan tersebut yang marah ada kegiatan kepemiluan begitu ya. Kalau tahapan ini mungkin masih tahapan kampanye gitu ya. Iya. Tahapan kampanye kan nanti berakhir tanggal 10 ya, tanggal 10 Februari nanti, menjelang 3 hari masa tenang. Ini tahapan ini masih kita awasi semua. Tapi biasanya pengawas itu memang kita samakan orang diawasi itu kadang-kadang nggak enak maksudnya. Iya, nggak nyaman betul. Betul kan? Nggak bisa gerak. Diawasi istri Pak Thomas nggak enak juga. Sama juga. Iya. Pasti nggak enak juga. Nggak bisa gerak bebas juga ya, iya Tapi betul. itu amanat undang-undang karena kita Bawaslu sebagai lembaga baru. Karena kita Bawaslu itu lembaga baru pasca Undang-Undang 7 tahun 2017 disahkan. Jadi dulu Bawaslu itu bukan lembaga mandiri, tapi ad hoc. Dulu namanya Panwaslu. Baru setelah lepas tahun 2018, lembaga Bawaslu bersifat tetap, bukan lembaga ad hoc lagi. Jadi prinsip tugas kewenangan Bawaslu cukup luas sebenarnya. Jadi dari mulai bisa jadi yudikatif, artinya kita bisa menindakan sebuah persoalan-persoalan yang menyangkut persoalan administrasi misalkan, bisa jadi hakim, kita juga bisa jadi legislatif, fungsi monitoring pengawasan, juga bisa jadi kadang-kadang bisa jadi eksekutif juga. Iya kan? Jadi kewenangannya sebenarnya luar biasa. Banyak banget ya ternyata ya. Biar kawan-kawan mahasiswa tahu ya, fungsi Bawaslu itu kadang ngapain sih Bawaslu kerjakan pemilu. Jadi Bawaslu hadir untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam seluruh tahapan proses pemilu begitu ya, dari awal sampai dengan akhir. Cukup banyak yang kita awasi sebenarnya. Jadi begitu. Oke, berarti nggak cuma dari pelaksanaannya aja ya, mungkin sama orang-orangnya, sama anggota KPU-nya juga ya diawasin, iya. Pesertanya juga. Ini agak, ya harus netral ya. Harus netral. TNI Polri harus netral. Harus netral, tidak boleh. Sama juga ketika saya sama Pak Thomas sebagai penyelenggara pemilu tidak boleh partisan. Tadi jelaskan Pak Thomas, kita sipil punya pilihan. Tapi selama kita masih jadi penyelenggara pemilu, ada batasan untuk itu.
tidak boleh menunjukkan pilihan kita penyelenggara, gitu ya. Oke. Iya, itu jadi untuk apa sih ya KPU itu, apa sih Bawaslu itu sebenarnya itu mau ini sih, hampir mau ke pertanyaan kedua sih, peran sama fungsinya apa. Tapi ternyata sudah dijelaskan gitu kan. Mungkin langsung pengen tanya selanjutnya sih, emang persamaan sama perbedaan si KPU sama Bawaslu ini apa ya, Pak ya? Iya. Kalau persamaan ya sama-sama penyelenggara. Iya. Penyelenggara. Oke. Perbedaannya tugas, wewenang, kewajiban kita memang berbeda. gitu ya. Iya. Di Undang-Undang 7 sudah jelaskan, tugas dan kewajiban sudah berbeda dengan KPU. Kalau KPU mungkin lebih ke tataran teknis, persiapan logistik, persiapan mempersiapkan tahapan dari awal sampai itu ranah KPU. Artinya dari mulai pendaftaran partai politik, pendaftaran verifikasi partai politik, logistik sudah disiapkan. Bawaslu hanya mengawasi proses tahapan itu. Oke, dari bener-bener dari tahapan awal juga udah diawasin Udah ya, diawasin. sampai nanti selesai pemilu juga Betul. tetap diawasin. Oke. Itu KPU Mbak. KPU itu membuat tahapan kampanye, membuat aturan, pendaftaran partai politik, verifikasi partai politik, kemudian pendaftaran caleg-caleg, kemudian ada logistik, kampanye dan seterusnya. Kami selenggarakan itu, tapi yang ngawasi adalah Bawaslu. Oke. Aturannya sudah dibuat. Contoh, aturan kampanye nanti kita sudah dibuat aturan begini. Nanti yang ngawasi apakah di lapangan ada pelanggaran terhadap aturan kampanye, Sanksi yang ya. yang ngawasi adalah Mas Kristo. Kami hanya membuat aturan, cara main dan seterusnya itu kami. Jadi yang menentukan apakah peserta partai politik atau tadi orang-orang objek-objek yang diawasi, ASN, TNI, Polri, kami penyelenggara itu melanggar atau tidak adalah yang melaksanakan adalah Mas Kristo. Oke. Bidangnya kami teknis, dia pengawasan. Sama-sama penyelenggara. Sama-sama penyelenggara, iya. Ini ada ini sih. Kalau dari teman-teman mahasiswa ya terutama ya, ini banyak banget teman-teman saya juga nih yang ngajakin, yuk daftar KPPS yuk. Kalau KPPS itu apa ya Pak ya? Gini Mbak, saya tak cerita latar belakangnya. Boleh. Pemilu di tahun 2024 ini, 60% pemilihnya, baik tingkat nasional maupun tingkat kota Tegal adalah generasi milenial. Yes, milenial. Ini suara milenial paling banyak ya ternyata ya. Generasi Z, generasi X, Iya. atau Y atau apa. Jadi X, Y, Z gini ya Pak ya. Jadi sebagian besar adalah generasi milenial. Iya. Dan dari 60% pemilih di Kota Tegal yang generasi milenial itu sebagian besar juga mahasiswa. Sebagian besar juga mahasiswa. Artinya apa? Seandainya generasi milenial dalam pemilu 2024 punya persepsi yang sama terhadap aspirasi politiknya, ini sangat menentukan generasi milenial. Termasuk teman-teman mahasiswa Harvard ini. Iya. Jadi sangat menentukan suaranya nanti di bilik suara ketika dia memilih calon pemimpin, ini sangat menentukan. Kalau mereka bersatu dalam hal pemahaman terhadap visi misi para calon atau para peserta partai politik, nanti yang akan jadi adalah pilihan dari generasi muda ini. Nah, secara khusus KPU dalam penyelenggaraan pemilu nanti akan membentuk badan ad hoc. Badan ad hoc itu apa? KPU nanti sudah membentuk namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan. Yang kedua PPS, Panitia Pemungutan Suara. Ini di kelurahan. Nah, sekarang yang diproses adalah pembentukan KPPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di tingkat TPS. Khusus untuk pembentukan KPPS ini, KPU sangat-sangat mengharapkan teman-teman mahasiswa untuk menjadi anggota KPPS. Wih, ngeri. Yang Kenapa? udah pada daftar keren. Ya, pada daftar. Kenapa? Kami tahu teman-teman mahasiswa itu tadi saya katakan yang namanya mahasiswa dan siswa itu kan ada bedanya. Ini maha, ini siswa. Bedanya apa? Kecerdasannya, integritasnya, idealismenya. Dengan mereka menjadi penyelenggara,
bukan hanya mampu teriak-teriak di jalan ada satu kata lawan, ada gempur dan seterusnya, tapi mereka biar punya pengalaman yang tadi bukan basa-basi. Iya, betul. Bukan basa-basi untuk menjadi penyelenggara pemilu secara real di TPS, menjadi anggota KPPS supaya dia tahu teknis. Oh, kalau dia tahu kan dia nanti akan tahu apakah di TPS itu bisa digelembungkan rekap suaranya, apakah di TPS itu bisa rekayasa pemilihnya. Itu nanti teman-teman mahasiswa yang menjadi anggota KPPS itu akan tahu. Jadi tahu ya, oh Jadi ternyata teknis, kayak gini, ya. oh ternyata aslinya kayak gini. Ternyata sangat sulit, tidak bisa. Wah ternyata ribet banget gitu Sangat ya. ribet, dan kalau umpamanya agak mencong-mencong sedikit, di situ ada teman KPPS yang lain. Di situ ada 18 saksi dari partai politik, ada 3 saksi dari paslon, ada 11 saksi dari DPD. Jadi di TPS itu sudah dilihat, diawasi oleh teman-teman Mas Kristo ini. Jadi kalau ada macam-macam ya tidak mungkin. Nah, makanya kami mengharapkan, kami bahkan melakukan MOU dengan beberapa universitas dan harapan kepada universitas untuk menjadikan mahasiswanya didorong untuk daftar menjadi KPPS. Dan kami mengharap yang daftar jadi KPPS ini tolong oleh universitas atau oleh fakultas diapresiasi. Supaya apa? Supaya tadi punya pengalaman yang langsung dalam rangka melihara, membangun sebuah demokrasi. Betul. Jadi begitu. Iya. KPPS itu tadi di situ. Oke, jadi wah ternyata teman-teman saya yang udah pada ngajakin ternyata udah pada jalan yang benar ya. Udah sesuai kayak oke, enak nih mahasiswa KPPS. Jadi kita generasi milenial yang mungkin banyak isu-isu gitu kan, banyak ketimpa rumor, jadi tahu oh ternyata aslinya kayak gini ya. Ternyata pemilu nggak segampang itu, ya, tak semudah itu ternyata. Banyak banget tantangannya. Tidak membakar ban. Iya. Ya, pakai knalpot bro, enggak. Oh, enggak gitu ya, Lebih Pak ya. pelik lagi kita harus mengajari masyarakat untuk tertib aturan, kemudian prosedur di TPS itu harus dipenuhi dan seterusnya. Jadi pengalaman-pengalaman kayak gitu harus didapat oleh teman-teman mahasiswa supaya apa? Supaya punya persepsi. Bahkan setiap kali saya bertemu dengan mahasiswa, tolong cermati setiap ada kegiatan pemilihan dan informasikan kepada kami potensi-potensi seandainya ada kecurangan, ada penyelewengan, tolong berikan kepada kami supaya apa? Supaya kami bisa mengantisipasi. Jadi bahan evaluasi gitu ya Pak ya? Termasuk saat ini untuk penyelenggaraan di tahun 2024 ini kami flashback ke belakang. Kemarin di 2019 apa sih yang jadi kendala? Iya betul. Oh, jadi kendala banyak anggota KPPS kita yang tumbang. Iya betul. Karena over pekerjaannya. Iya, overwork, overwhelmed sudah ya. kita antisipasi untuk pemilu di tahun 2024 anggota KPPS-nya maksimal berumur 55. Supaya dia masih fit ya Pak ya? Sehat. Iya. Syukur-syukur teman-teman mahasiswa yang lagi fit-fitnya nih, punya lagi kecerdasan, akrab dengan gadget. Kemudian soalnya nanti kita juga di TPS itu ada Sirekap. Jadi selain merekap hasil pemilihan di kertas, di plano, dan C hasil salinan, itu juga nanti itu akan difoto. Plano itu akan difoto, kemudian akan dikirim melalui Sirekap. Nanti sistem Sirekap itu, aplikasi perhitungan kami akan membaca plano itu menjadi angka-angka. Lah ini kalau teman-teman mahasiswa kan sudah terbiasa. Udah gadget-gadget. Gadget-gadget itu. Jadi kalau nanti anggota KPPS-nya adalah teman-teman mahasiswa, insya Allah keren tanpa basa-basi. Jadi makin satset gitu ya Pak ya, tanpa kendala gitu ya. Ini hampir sama juga ya di Bawaslu gitu ya, prosesnya mungkin hampir sama. Jadi, sama juga di kecamatan kita ada pengawas kecamatan juga ya, yang jumlah 3 orang. Terus di kelurahan ada 1 orang pengawas kelurahan desa. Terus di TPS itu kita punya pengawas juga, namanya pengawas TPS. Ya, jadi berbeda dengan KPU begitu ya, yang penyelenggara teknis, karena pengawas itu
dituntut lebih bijak gitu ya. Itu sisi usia kita ada batasan. Minimal itu 21 tahun gitu ya. Oh. Jadi mungkin karena usia mungkin dianggap lebih bijak begitu ya, ketika menentukan sebuah arah pelanggaran gitu ya. Jadi Iya. kehati-hatian dari Bawaslu itu menentukan pengawas TPS jadi poin utama begitu. Karena usia di regulasi membatasi bahwa minimal 21 tahun. Kalau maksimal kita tidak ada. Oh, nggak Usia ada. maksimal, ya. Iya. Tugasnya mungkin sama, mungkin secara sebagai pengawas KPPS. Ketika terjadi sebuah adanya dugaan pelanggar di situ, menyampaikan pada pengawas kelurahan secara berjenjang mengawasan ke kecamatan dan kepada Bawaslu kota. Nah, intinya memastikan tidak ada persoalan di TPS tersebut ketika pengawas TPS bertugas. Memastikan tidak ada perubahan suara dari TPS sampai dengan jenjang ke berikutnya. Jadi memastikan itu betul-betul lah. Di TPS itu jumlahnya 100 sampai nasional itu tetap 100 suara. Jadi memastikan tidak ada perubahan di tingkat bawah sampai tingkat akhir. Itu salah satu fungsi. Oke, itu soal KPPS sama tugas Bawaslu. Kalau di KPPS itu kayak gimana ya? Betul. Ini pengen ke arah Bawaslu lagi nih sepertinya nih. Kalau, aduh, ini agak krusial nih. Oke. Iya, ada istilah-istilah black campaign gitu-gitu ya, atau money politik gitu kan. Itu peran Bawaslu di situ tuh kayak gimana gitu. Iya. Black campaign ya, salah satu metode kampanye yang tidak boleh Iya. karena black campaign. Ada beberapa metode kampanye yang ada 3 lah. Misalkan ini kampanye positif, kampanye negatif, dan black campaign itu ya. Oke. Kampanye positif jelas lah, definisinya saya kira kawan-kawan mahasiswa sudah tahu semua apa itu kampanye. Kampanye negatif itu walaupun diperkenalkan tapi ada etika yang mungkin semestinya tidak boleh. Artinya kampanye negatif adalah fakta-fakta jelekan seorang ataupun caleg atau pasangan calon itu yang diungkapkan, walaupun itu fakta, tapi secara etika bukan pas gitu ya. Tapi walaupun masih boleh untuk disampaikan karena itu fakta, tapi ada batasan untuk itu. Lebih ke moral kali ya. Lebih ke Oke. moral, gitu ya. Kalau black campaign jelas tidak boleh. Black campaign termasuk SARA, termasuk politik identitas itu tidak diperkenankan dalam proses kampanye. Apalagi money politik kan, itu lebih jauh lagi. Menjanjikan, memberikan untuk mengajak memilih atau sebaliknya itu adalah pidana pemilu. Pasal 280 Undang-Undang 7 huruf K. Jadi sanksinya cukup jelas juga, Junto 523 di 521 itu ada juga sanksi pidananya, bisa sampai 3 tahun kurungan, ya. Kalau itu terbukti melakukan money politik. Iya. Upaya Bawaslu dari awal sampai dengan sekarang adalah memberikan sosialisasi ke lini-lini masyarakat gitu ya, bahwa money politik sampai sekarang kan fatwa MUI masih mengharapkan money politik. Sampai sekarang belum dicabut fatwa MUI, masih mengharapkan money politik. Baik yang memberi atau yang menerima itu Sama-sama berdosa. ini ya, sama-sama salah ya. Sama-sama salah. Sama jadi fatwa MUI masih berlaku juga itu. Jadi mungkin biar semua kawan-kawan mahasiswa khususnya tahu bahwa haram hukumnya yang memberi atau menerima kaitan dengan pemilu gitu ya, untuk memilih atau ataupun sebaliknya. Jadi ada sanksi pidana yang cukup berat di situ. Jadi nggak cuma dari pemberinya ya, tapi penerimanya juga bisa kena pidana kan atau gimana? Penerima bisa kena pidana. Jadi ada beberapa pasal yang begini, kalau masih tahapan kampanye, subjek hukumnya adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye, ya. Nanti berbeda lagi ketika masa pemungutan dan penghitungan suara atau hari H lah, gitulah. Itu subjek hukumnya bukan peserta, tim kampanye, pelaksana kampanye lagi, tapi bisa orang per orang. Makanya ketika hari H, orang per orang itu bisa kita jerat hukum kaitan dengan money politik. Jadi itulah kaitan persoalan money politik yang dari dulu masih masif juga. Kayaknya sampai sekarang deh Sama masih juga. banyak deh ya. Padahal udah ada fatwanya loh ya. Ada fatwa cukup jelas kan? Dan Bawaslu secara masif sudah mensosialisasikan kegiatan bahwa tidak hanya memberikan, menjanjikan saja tidak boleh kok. Baru mau janji aja nggak boleh ya. Apalagi memberikan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan mahasiswa bisa menyampaikan paling tidak lah ke informasi ini pada seluruh masyarakat itulah.
kaitan dengan khususnya yang jadi viralnya itu kan money politik. Nah, gitu ya. betul. Gitu. Tidak lain tidak bukan. Oke. Kalau gitu kira-kira tantangan terberatnya kali ya dari KPU sama dari Bawaslu gitu loh. Tantangan terberatnya di pemilu 2024 nih apa? Kalau secara teknis kami penyelenggaraan dari awal tahapan sampai nanti penetapan hasil Mhm. dari para peserta pemilu yang akan kita eh, pastikan, kita tentukan, itu sebetulnya kita sudah teratur sendiri. Hanya memang isu-isu strategis tadi dalam pelaksanaan pemilu mendatang yang masih mendominasi adalah tadi money politik, planning campaign, kemudian informasi-informasi hoax dan isu Nah, sara. Nah, ini iya betul. teman-teman mahasiswa, apalagi yang sekarang ini teman mahasiswa yang akrab dengan informasi di media Media sosial, sosial. atau dimanapun. Ini sekarang ini banyak masyarakat yang tidak paham mana itu informasi yang hoax, bohong, mana yang Real, real, iya, benar. betul. Heeh. Nah, ini perlu kearifan, sebab sekarang yang namanya teknologi, suara gerak mulut saya yang kayak gini bisa diisi oleh suara orang lain. Betul ya, pakai AI emang sekarang udah Ada gerak mulut seorang tokoh siapapun betul, iya. bisa diganti oleh Bisa orang dimodifikasi lain. ya. Nah, hal-hal kayak gini, editing kayak gini, saya kira kalau teman-teman mahasiswa tahu. Tahu. Tapi yang kebanyakan tidak tahu dan masih percaya tadi generasi baby boomers yang Iya, yang usia saya ke atas lah, itu yang orang-orang banyak awam ya. Lu ini ada suaranya, ada videonya, ada jelas ini, makanya ini mesti nyata lah. Padahal itu adalah hasil rekayasa digital yang dilakukan serapi mungkin, sehalus mungkin, sehingga seakan-akan memang betul-betul nyata. Oleh karena itu teman-teman mahasiswa diharapkan bisa memberikan pencerahan kepada lingkungannya, pada masyarakatnya tentang tantangan isu ke depan, khususnya untuk money politik dan penyebaran informasi hoax. Ini dua ini yang paling sering. sebab ya. kadang-kadang saling menyalahkan. Saya tanya kepada pemilih, aslinya saya itu nggak mengharapkan amplop, Mas. Tapi ya Lah, gimana ya Mas ya, Tapi tetap saya diterima ditanya, gitu tapi ya. saya ditanya oleh calegnya berapa, di situ orang keluarga pemilihnya berapa. Oh, Kadang-kadang begitu. Jadi dia menyalahkan calegnya. Saya tanya caleg, "Lek, gimana sih kamu kok mau?" Aslinya saya juga tidak akan ngasih, sebab itu modal yang sangat besar. Betul. Tapi kalau tidak ngasih ya saya makanya saya ingin mempertemukan dua kubu pemilih dan caleg ini nanti ke depan mahasiswa, supaya ke akademisi, supaya dibahas secara ilmiah, sing salah sing bener sopo. Kedua-duanya mengaku menurut benar semua sih. iya, sudut pandang kedua itu kayak gimana sih gitu kan. Ada yang salah, ada yang bener nih, yang bener yang mana nih gitu. Kita harus percaya yang mana gitu kan. Itu teman-teman mahasiswa yang jawab. Kalau dari Bawaslu tantangannya Hampir sama ya dari KPU. Kalau boleh jujur, ini pemilu kan hanya pengulangan persoalan yang sama di 5 tahun yang lalu. Apa yang berubah? Nggak ada. Persoalan sama. Dari dulu mana politik ya ada mana politik. Ada Sara ya ada Sara juga. Ini pengulangan potensi yang sama. Tapi tesnya memang berbeda. oke. Rasanya memang berbeda. Artinya tantangannya mungkin berbeda walaupun potensinya masih sama gitu ya, karena secara psikologis mungkin 5 tahun lalu berbeda sekarang gitu ya. Iya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Thomas tadi, kalau pemilu itu orang cenderung lebih baperan, sedikit-sedikit baper gitu ya. Iya. Makanya kami sebagai penyelenggara itu ada dua, ojo baper sama ojo kagetan. Sama juga mungkin peserta pemilu masyarakat gitu ya. Yang pertama, ketika ada informasi kaitan dengan hoax, biasanya kalau bukan pilihannya langsung di-share Langsung gitu ya. di-share, Bisa ditelaah lebih dulu, ini benar-benar valid apa tidak. Ada sanksi pidana untuk itu. Oh, kayak gitu juga Kalau deh. dia akun resmi peserta pemilu ada sanksi pidana. Tapi kalau bukan akun resmi itu tim saya pidana juga, di ITE juga gitu ya. Kaitan dengan penyebaran berita hoax gitu ya. Jadi hati-hati betul, khususnya kawan-kawan mahasiswa gitu ya. Ketika ada informasi ditelaah betul kaitan dengan kevalidan data tersebut,
jangan cepat-cepat untuk di-share gitu. Hati-hati betul, hati-hati betul. Kedua, kaitan dengan money politik gitu ya. Walaupun memang penggunaan yang sama, tadi di awal saya sampaikan bahwa Bawaslu secara masif menyampaikan ke seluruh lapisan lewat momen-momen tertentu, lewat kegiatan-kegiatan tertentu, sosialisasi bahwa tidak boleh ada money politik dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita percayalah, mungkin 25 tahun lagi, 50 tahun lagi, mudah-mudahan money politik sudah habis. Itu Bersih ya? sudah bersih lah. Iya, enggak. Kita sudah mengarah proses ke arah situ. Kita berdoa saja lah. Mungkin tahun ini lebih baik daripada tahun 2019. iya. Kita berharap seperti itu. Karena kalau lihat data sekarang itu alhamdulillah di Kota Tegal itu khususnya Bawaslu sampai hari ini belum menerima laporan pengaduan kegiatan. Wih, keren sih. Artinya kita memasifkan pencegahan secara sosialisasi ke lapis genap lapisan masyarakat. Itu, oke. Novi. Oke, terima kasih untuk Pak Thomas, betul ya, dari KPU Kota Tegal dan juga Pak Kristo dari Bawaslu Kota Tegal. Kita jadi makin tahu nih ya, pemilu itu kayak gimana, KPU itu kayak gimana, Bawaslu itu tugasnya apa, perannya apa, sampai tadi ke tantangan-tantangannya ya, sampai ke hoax ini gimana sih, emang black campaign boleh ya? Emang money politik kenapa masih ada ya sampai sekarang kayak gitu-gitu ya? Terima kasih untuk informasinya dari Pak Thomas dan juga Pak Kristo. Jangan lupa gunakan hak pilihmu di tanggal 14 Februari nanti. See you di Harborcast berikutnya. Terima kasih. Harborcast, expectations of many people.